Selamat datang sobat, channel Adi Suparman. Kajian dakwah akar membahas Imam Mahdi. Seluruh ahli-ahli kitab Nasrani melihat itu, maka mereka yakin inilah bahwa Nabi terakhir sudah lahir. Jadi mereka tahu semua Pak. Dan mereka lihat dari mana lahirnya. Ternyata dari negeri Jazirah Arabiah. Makanya ketika Nabi dibawa oleh pamannya berdagang ke Syam, karena ada pendeta yang menyaksikan, ini ponakanmu, iya, selamatkan dia, lindungi dia, dia nanti akan dibunuh dan dimusuhi oleh kaumnya, dialah Nabi terakhir yang kami tunggu-tunggu. Mereka udah tahu Pak, ada tanda-tandanya. Nah, hal yang sama terjadi kepada Imam Mahdi. Kemunculan dan kelahiran Imam Mahdi nanti ditandai dengan 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Nabi Muhammad usia berapa diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Imam Mahdi usia berapa diangkat oleh Allah menjadi Imam Mahdi? 40. Oke. Tanda kelahiran Imam Mahdi adalah terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Masya Allah, buka kembali lembaran sejarah kita, kembalikan pada tahun 1981. Buka Google, lihat kembali kapan terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Masya Allah, dunia dikejutkan, berita kepada seluruh dunia bahwa 1981 sudah terjadi 2 kali gerhana di Jazirah Arabiah dalam 1 bulan Ramadan. Para ulama sebelumnya agak ragu-ragu. 1982 diingatkan kembali, terjadi lagi 2 kali gerhana lagi dalam 1 bulan Ramadan. Yakinlah ulama bahwa yang 1981 itu bukan kebetulan, tapi itulah dia pertanda sosok Al-Mahdi itu telah lahir. Maka lelaki itu yang usia 1981 terjadi 2 kali gerhana, sekarang sudah 2019, sudah berapa berarti usianya? Sudah 38 secara Masehi. Kalau dihijriahkan sudah 39. Berarti harusnya tahun depan beliau sudah dibaiat. Pembaiatan Imam Mahdi di depan Ka'bah ketika suasana ini sudah terjadi semua. Gempa-gempa, kemarau, kelaparan, pembantaian, ekonomi hancur, perang di mana-mana dan sebagainya. Pak, ngeri betul ini semua. Jadi ini kita lihat, apakah ini terjadi nggak sampai Ramadan besok? Kalau iya terjadi, maka yang ini terjadi nggak? Raja wafat, 3 pangeran saling berkelahi, gempa-gempa di Arab Saudi. Kalau gempa di lain negara, nggak ada masalah itu. Ya, ini gempanya yang penting itu Mekah Madinah. Kemudian umrah dan haji terhalangkah? Jika iya, berarti fix tahun itulah Al-Mahdi akan dibaiat. Dan indikasi yang lainnya sudah mendukung ya. Ini indikasi yang lainnya sudah mendukung. Siapa yang mau menolak? Siapa yang membantah? Ini indikasi lainnya sudah mendukung. Hanya ini aja inti-intinya di sini. Di sini saya penting sekali mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Berikutnya yang kedua, ini sudah fix. Saat itu terjadi, maka siapapun kita, mau Pak Subarkah, mau Pak Haji Ade, mau Bapak, mau siapa saja, ayo bergerak cepat. Kalau seandainya kita mendengar berita bahwa Baitul Maqdis dimerdekakan kembali dan langsung diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Khilafah diumumkan di Baitul Maqdis. Kalau yang 2 ini terjadi antara sekarang sampai Idul Adha ke depan, maka fix. Kata Rasulullah, ketika nanti Baitul Maqdis dimerdekakan kembali. Kalimat dimerdekakan itu membuat saya bertanya-tanya, berarti Baitul Maqdis harus dijajah lagi dong oleh musuh-musuh Allah. Ternyata pelaku penjajahan kembali di akhir zaman terhadap Baitul Maqdis kita adalah si Donald Bebek, pemimpin Amerika Serikat sana. Mula-mula kita marah dan geram, tapi akhirnya setelah saya baca hadis ini, apa kata saya? Alhamdulillah, berarti masa inilah dia. Baitul Maqdis telah dijajah kembali oleh musuh Allah, musuh Rasulullah dan musuh kita semua, dan akan dimerdekakan kembali. Siapa yang mampu memerdekakan Baitul Maqdis? Orang Palestina. Jangan cerita. Jangan harap orang Palestina akan bebaskan Masjidil Aqsa. Jangan harap Pak. Saya waktu datang ke Palestina sana, miris hati melihat anak-anak muda Palestina. Mana Pak Haji Zamhari tadi? Mana beliau? Nah nampak? Wah, Pak Sabudin. Pak Sabudin. Gimana kita lihat anak-anak muda Palestina? Prihatin nggak kita melihat mereka? Apakah yang macam itu bisa memerdekakan kembali Baitul Maqdis? Nggak akan. Berarti benar yang Allah firmankan dalam Al-Quran,
kami datangkan kepada mereka ibadallana uli ba'sin syadid. Kami akan datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang memiliki peperangan yang kuat. Peperangan yang kuat. Dan juga tolong dibaca detail di sini kemunculan Imam Mahdi ya. Detail di sini dikatakan bahwa terlebih dahulu Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang memiliki cara perang yang tak terkalahkan. Ternyata Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih bahwa hamba-hamba Allah nanti di akhir zaman yang akan menjadi bala tentara Imam Al-Mahdi datangnya dari timur, kata Rasulullah SAW. Mereka berbendera hitam. Nah, tadi ada bapak kami yang bertanya, Ustaz, semuanya ngaku-ngaku bendera hitam sekarang dengan la ilaha illallah. Dari Indonesia juga bendera hitam pula, la ilaha illallah. Tiap acara bendera hitam itu selalu berkibar. HTI juga punya bendera hitam, Ustaz. Bagaimana ini? Alhamdulillah Nabi merinci. Apa kata Rasulullah? Mereka memiliki postur tubuh langsing-langsing, tinggi-tinggi, dan mereka mempunyai pakaian khas dari Khurasan, dan mereka memiliki lilitan yang warnanya seperti ini. Hati mereka seperti gunung. Bila mereka melewati sebuah gunung, jika mereka ingin, mereka akan pindahkan gunung itu, saking kuatnya hati mereka. Mereka senantiasa bertempur melawan musuh-musuh Allah, dan cara mereka bertempur, belum pernah ada manusia sebelumnya yang mampu bertempur seperti mereka. Dan mereka tidak pernah mengalah, dan mereka tidak pernah dikalahkan. Mereka selalu menang melawan musuh-musuh mereka. Maka kaum muslimin, saya bertanya pada bapak ibu semua, siapakah di dunia yang hari ini memiliki sifat-sifat itu? Siapa? Masya Allah, jawaban yang tepat dan benar. Talibanlah yang punya syarat-syarat itu semua. Maaf ya, jangan kepedean Indonesia. Di Indonesia, awas, kita ini pendek-pendek apa tinggi-tinggi? Terus yang paling penting, kita ini selalu bertempur, tak terkalahkan, selalu mengalahkan, atau gimana Pak? Kapan kita selalu bertempur itu kapan? Yang selalu bertempur tak terkalahkan itu adalah Emirat Islamiyah Taliban yang ada di Afghanistan. Betul tidak? Dulu beruang merah yang dihadapinya, penguasa dunia sebelah timur, Uni Soviet, hancur berkeping-keping Uni Soviet oleh Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Lalu ketika Amerika tampil sebagai negara superpower tunggal satu-satunya di dunia, dia ajak seluruh sekutu-sekutunya dari PBB, dari NATO, keroyok rame-rame Emirat Islamiyah Taliban untuk menghabisi dan menyikat habis Emirat Islamiyah Taliban. Karena Emirat Islamiyah Taliban tidak mau tunduk, dia hanya ingin menjalankan syariat Islam secara total dan kafah di Afghanistan. Dikeroyok rame-rame, yang ngeroyok malah keok. Inggris kembali dalam keadaan bangkrut. Eropa kembali dalam tarik pasukan mereka dalam keadaan menyesal. Kok kita membuang-buang harta dan nyawa kita ke Afghanistan? Semuanya tarik diri. Terakhir Amerika kemarin yang mengibarkan bendera putih sambil malu-malu. Amerika sudah kembali dalam keadaan ekonomi sakaratul maut, dengan keadaan kualitas tentara yang sudah hancur Pak. Pulang ke negaranya ada yang gila, ada yang bunuh diri, ada yang bunuh-bunuh orang lain karena stres. Yang tidak terkalahkan itu adalah pasukan mujahidin Taliban. Dan sekarang negara boneka Amerika di mana? Di Afghanistan sudah nggak ada lagi eksistensinya. Yang muncul sekarang Afghanistan adalah Emirat Islamiyah Taliban. Ini yang tak terkalahkan. Raksasa dunia dua-duanya tumbang di tangan mereka. Allahu Akbar. Mereka tampil masuk ke negara manapun, nggak ada yang berani mengatakan teroris datang, nggak ada yang berani lagi. Dikeroyok pun nggak kalah Pak. Dikeroyok pun nggak kalah. Coba bayangkan. Nah sekarang mereka sedang menata Afghanistan bersyariah secara total dan kafah. Yang paling hebat, Taliban sedang mempersiapkan pasukan hari ini untuk dikirimkan ke Syam. Allahu Akbar. Ini bukan main-main Pak. Kalau sudah Taliban yang pegang urusan, menyiapkan pasukan buat dikirim ke Syam, target utamanya membebaskan Baitul Maqdis. Dan saya yakin, hakul yakin, jika mereka telah bergerak ke sana, mujahid-mujahid terbaik di dunia, termasuk yang sudah ada di Syam, pasti akan merapat dan bersatu dengan pasukan ini, dan Baitul Maqdis pasti akan dibebaskan. Takbir! Takbir! Lihat, khilafah Islam akan diumumkan, insya Allah. Kita lihat aja tahun depan. Kita lihat saja. Kalau belum gimana Ustaz? Berarti belum lagi Imam Mahdi muncul. Itu aja kuncinya. Ya, oke. Kemudian
Ini bersamaan ya, kata Rasulullah SAW. Ini juga